Mas Dwi dan pasangan kekasih masih di jalan mungkin. Dua-duanya juga Kak masih di Fitri. jalan berarti. Ah, iya. Kak Fitri, makasih udah online. Mas Ence, makasih udah on kamera juga. Kayak udah ready nih nongkrong bareng kita. Ada Kak Sondang. Dari Eh, Mauritius loh, jauh loh dia. di mana, Tan? Mauritius. Mauritius. Waduh, Ayo nggak jauh. tahu kan di mana kan? Nggak Hadir, hadir. tahu. Tuh kan antara India dan Nongol, nongol. Afrika. Antara Tante India dan Tias, Afrika. lama banget kita nggak nongkrong di kafe, Tan. Bisa ya nongkrong. Iya, ayo kapan dong? Iya. Kemudian ada Pak Pipin, Kak Jade. Ini izin pakai kakak ya karena aku nggak tahu nih cewek apa cowok, apa masih muda atau udah masih Gen Masih Z. muda. Ada Mbak Nisal, jangan Mbak Irma ini. Kemudian ada Kak Made, Kak Oppo handphonenya, Kak Tari, Kak Jade. Semuanya sudah hadir malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai aja karena biasanya kita on time nongkrongnya. Jadi ini konsepnya adalah nongol nongkrong online dan malam ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang jaga waras in this economy. Kenal salam kenal, nama saya Iis. Mungkin di sini kalau izin menyapa, ini apakah semuanya komunitas provokasi atau Nggak ada. Belum ada juga, yang bukan? belum, belum. Oh, Belum. Anissa, Belum. Ibu Nisal. Salam kenal, Ibu Nisal. Baru, aku baru sih. Lalu, salam kenal. Lagi di rumah kah? Iya benar. Ini ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol santai konsepnya karena nongol nongkrong online, anggap sedang di kafe tapi kafe masing-masing. Di Cafe Rotella juga ada barista Om Prasetya Om Brata. Selamat malam Om. Selamat malam. Pakai air Kemudian putih ada dulu kita. Bakers. Ada Bakers Mukti Sujamin. Biasanya kita panggilnya Tante Uti. So malam ini kita akan ngobrol santai dan nanti mungkin akan ada pemantik dari Om Pras sebagai founder dari Inti Makna dan juga barista tersertifikasi. Dan sebenarnya beliau juga adalah chef Indomie spesialis dan juga singer dari Rotella Singing Corner. Ya. Mungkin pada tangan singer Dan dan suara Jakarta 80, jangan lupa, karena Iya. baru dibayar iya, itu. Baru pentas tadi malam, Cie. yang baru pentas tadi malam. Dan ada Tante Uti sebagai bakers sordoh terlezat di Rotella Coffee Corner. Dan sekarang adalah senior ekonomis dan juga PhD dari Australia kan. Ya, Dan masternya di Australia. Jadi nongkrong di malam ini Amerika. insya Mereka. Allah, malam ini insya Allah nongkrongnya didampingi oleh pasangan favorit barista dan bakers. Yang juga lulusan luar negeri, mantan direktur juga. Oke, Tapi jangan lupa, saya juga perlu memperkenalkan yang ketiga, yang sekaligus jadi host atau jadi pemandu host kita. Kan nggak memperkenalkan diri kan? Nah, saya memperkenalkan Mbak Iis ini praktisi praktisi mindfulness, neurosomatic trainer, meta coach. Sudah PCC belum? PCC sudah, ongoing Sudah. ujian sih, tapi sudah kelas, Alhamdulillah. Ah, oke. Ini Iya, dia makasih. yang Oh, menemani sudah. obrolan kita. Baiklah, jadi malam ini kita ngobrol-ngobrol tentang indis ekonomi, jaga waras indis ekonomi, gaya-gaya anak Gen Z. Ngobrolin indis ekonomi, tadi aku browsing-browsing, ternyata mama-mama, ibu-ibu, bapak-bapak ngerasain gak sih bensin dalam 3 bulan ini naik? Aku inget banget beli Pertalite yang mungkin, Pertamax yang 12 ribuan, jadi berapa 17 ribuan. Terus Tante Tias kalau beli LPG mungkin atau Katari, Mas Ence nggak tahu nih beli LPG apa enggak Tante Uti. Aku inget 4 bulan lalu atau 5 bulan lalu itu mungkin masih di bawah 200 ribu. Terus tiba-tiba aku beli 250 ribu. Berasa banget naiknya jauh banget. Jadi kita ngobrol seperti sekitaran itu. Boleh dong dari Tante Uti sebagai senior ekonomis yang mungkin sudut pandangnya lebih ke sisi-sisi ekonomi. Ngobrol-ngobrol seputar itu gimana tuh, Tan? Sebelum Ah, nanti kita jaga waras. jadi kita tidak waras dulu ya sekarang ya. Jaga waras dulu. Fenomena dulu ini. Fenomena dulu. Oke, terima kasih Is. Aku manggil Is aja ya, nggak usah pakai Mbak-mbak ya. Kan aku lebih tua ya, mulai gitu deh. Oke, jadi eh,
Memang saat ini yang namanya Indonesia, waktu kita baru ulang tahun ke-81 kemarin, memang banyak yang bisa membuat kita tidak waras gitu ya, dari sisi ekonomi, hukum, sosial, politik, ya kalau misalnya baca eh, media sosial atau baca koran-koran berita-berita, either lewat medsos atau yang fisik itu, pasti bikin kita makin stres. Makanya saya terus terang sekarang membatasi untuk baca berita-berita. Karena kenapa? Selain beritanya bikin stres, kadang-kadang beritanya itu juga bukan yang sebenarnya. Jadi kita tahu bahwa media itu juga punya kepentingan kan. Jadi kita perlu dengan cermat melihat, membaca, melihat dan menganalisa ini berita ini benar, cukup seimbang atau berat sebelah gitu. Jadi kita memang warga Indonesia, WNI ini sekarang dituntut untuk lebih pintar di segala hal gitu ya. Nah, kalau tadi di ekonomi benar kata Iis, inflasi kita semua merasakan kenaikan harga yang luar biasa ya, nggak cuman bahan-bahan sehari-hari, tapi juga listrik segala macam. Kalau misalnya perhatiin aja tagihan listrik kita bulan ini dengan bulan sebelum-sebelumnya tuh kenaikannya lumayan signifikan. Kalau saya agak sedikit rancu karena tadi baru mulai jadi baker kan saya nggak tahu naik listriknya itu apakah benar karena tarifnya naik atau memang pemakaian saya yang lebih banyak. Tapi tadi siang sempat ngobrol sama Cua sama Asti, ternyata lumayan mereka itu naik bulan lalu tuh sekitar 300.000 gitu loh. Hampir sepertiganya dari yang biasanya mereka bayarkan. Jadi kebayang bahwa inflasi juga tinggi dan juga sekarang banyak gelombang PHK. Saya juga termasuk yang saat ini baru Desember kemarin kontrak pekerjaan saya selesai gitu. Jadi awal Desember saya di sini ada teman saya Sondang yang sama-sama di satu proyek. Kita satu kantor satu proyek itu memang kontraknya sudah selesai awal Desember. Dan ternyata mencari pekerjaan yang baru itu tidak segampang itu karena memang 2025 itu banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi tenaga kerja, bahkan proyek salah satu donor terbesar untuk program-program pembangunan di Indonesia, USAID itu ditutup tiba-tiba di 2000 Agustus 2025. Jadi kebayang bukan hanya di USAID-nya, tapi proyek-proyek yang di bawah mereka itu juga banyak gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi eh, tenaga kerja di Indonesia memang banyak sekarang yang menganggur. Di Hmm. hukum juga kita tahu banyak yang kriminalisasi gitu. Salah satu korbannya ada di sini. Gak usah ya Mas ya. Kriminalisasi dan makin ke sini makin kelihatan bahwa kriminalisasi itu makin nyata. Jadi yang saya menjadikan sekarang menurut saya adalah orang tuh makin tidak malu gitu loh. Kayaknya nggak ada urat malunya udah putus. Apakah itu mengkriminalisasi orang atau melakukan tindakan korupsi itu tuh kayaknya udah jadi normalisasi, udah wajar gitu. Dan itu yang sangat menyedihkan buat saya juga politik juga begitu. Eh, Seperti tadi hubungannya dengan media, jadi memang media itu kita perlu pintar-pintar membaca, jangan termakan hoax ya, karena kadang-kadang itu contohnya yang hoax itu tuh kemarin waktu ada tangsel pemadam tiba-tiba padam listrik pagi-pagi jam 5 pagi. Terus tiba-tiba ada pengumuman yang seakan-akan tuh dari PLN bahwa ada pemadaman dan akan kira-kira selesai dalam 6 jam. Baru hidup lagi jam 11 pagi. Tapi untung ada teman saya cukup kritis. Dia bilang, ini kayaknya bukan dari PLN deh, tapi ini dari AI. Jadi ada orang yang bilang, kenapa? Pertama, nggak ada logo Danantara. Karena sekarang semua BUMN, semua itu pasti harus ada Danantaranya. Kedua juga pas dicari di websitenya PLN, nggak pernah ada pengumuman seperti itu. Jadi pengumumannya itu sepertinya resmi dari PLN, padahal bukan. Jadi kita perlu pintar-pintar melihat apakah itu memang berita yang benar atau hoax. Dan sekarang yang namanya AI itu kan gampang banget ya. Bisa sampai bener-bener kayak yang iya gitu, kayak yang bener-bener asli padahal bukan. Tuh. Dan juga sosial juga kesenjangan sosial akibat dari tadi PHK makin susah cari kerja. Kesenjangan sosial itu makin tinggi. Jadi orang itu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin dan sebenarnya yang paling quote unquote menderita adalah yang paling rentan itu adalah yang namanya middle class, kelas menengah. Kenapa? Karena kalau orang yang miskin mereka dapat bantuan sosial dari pemerintah. Misalnya kalau yang miskin banget itu mereka dapat bansos, misalnya terus eh, ada yang digratisin. Sementara kalau yang kaya ya mereka nggak akan terpengaruh lah dengan krisis ini. Tapi yang middle class seperti mungkin
sebagian besar dari kita ini adalah dalam middle class, kita sebenarnya adalah kelompok masyarakat yang rentan dalam krisis. Karena kita nggak mendapat bantuan sosial dan kita juga aset kita juga atau sumber daya kita juga makin lama makin berkurang. Jadi sekarang ada istilah, kalau dulu kan kita ada istilah mantap ya, makan tabungan ya. Tapi sekarang itu bukan cuma mantap, karena salah satu teman saya yang kerja di bank bilang bahwa tabungan masyarakat yang menengah ke bawah itu penurunannya makin melandai. Kalau dulu kan kelihatan bahwa mantapnya itu makin banyak, tapi sekarang itu mantapnya makin melandai. Kenapa? Karena emang udah nggak ada lagi yang bisa diambil dari tabungannya gitu loh. Jadi orang sekarang selain mantap ada juga namanya matang, yaitu Hmm. makan hutang. Nah ini yang bahaya, terutama kalau misalnya hutangnya itu dari pinjol. Karena pinjol itu kita dapat hutangnya cepet banget, dalam waktu nggak sampai 1 menit kita udah di approve. Tapi sebenarnya bunganya tuh tinggi banget. Dan kalau kita gagal membayar atau kita telat sehari, itu bunganya langsung naik berapa kali lipat. Dan itu yang akhirnya banyak orang kegulung dengan bunganya itu. Jadi ya itu yang perlu kita sadari bahwa pinjol itu sebaiknya dihindari. Karena walaupun kita dapatnya gampang, tapi bunganya itu luar biasa. Jadi mirip rentenir, tapi sekarang rentenirnya itu lewat online. Gitu aja. Jadi pinjol itu sama aja dengan rentenir, tapi sekarang lewat online. Dan gimana supaya kita sekarang dengan kondisi tadi ya ekonominya kayak gitu, politiknya juga ya beginilah politik dan politik ini sekarang juga kalau kita lihat mereka tuh partai politik tuh sebenarnya udah siap-siap untuk 2029. Gila ya, kita masih di 2026 tapi mereka sudah mikirin 2029 tuh gimana cara partai politik mendapatkan dana untuk kampanye di 2029 dan memenangkan pemilu di 2029. Jadi bisa kita tahu bahwa itu juga hubungannya dengan media. Jadi ada juga kita perlu tadi hati-hati dengan media karena banyak juga media yang berhubungan dengan partai politik tertentu atau kepentingan politik tertentu. Dan itu yang kadang-kadang mereka memberikan berita yang tidak seimbang gitu ya. Jadi gimana nih caranya supaya kita waras? Waktu Mas Pras nanya, Ti kamu jadi pembicara ya. Nanti di Nongol, acara Nongol itu kamu ini sharing tentang bagaimana menjaga kewarasan di indis ekonomi dengan keadaan ekonomi yang lumayan challenging. Nah, yang pertama tadi dari gelombang PHK dan juga inflasi, eh, yang perlu kita lakukan, alhamdulillah menurut saya orang Indonesia juga cukup kuat di sini adalah kita perlu mencari kesempatan, opportunity. Kalau misalnya yang PHK, nggak semua bahwa opportunity itu didapat dari bekerja lagi di sektor formal. Bisa juga kita kerjanya di sektor informal. Contohnya saya sendiri gitu ya. Saya sekarang udah selesai dari kerjaan di Desember kemarin. Sebelum dapat kerjaan baru dan terus terang juga kok kayaknya belum ada kerjaan yang serak ya dengan saya gitu ya. Bukan sombong ya, tapi kayaknya makin ke sini saya melihat bahwa suatu pekerjaan itu nggak cuma dilihat dari nilai rupiahnya, tapi kontribusi apa yang bisa saya berikan dan kepuasan apa yang saya dapat. Ternyata dari beberapa peluang pekerjaan itu kok kayaknya ada yang nggak pas di hati saya gitu. Ada saya bilang ke Mas Pras, Mas kayaknya saya nggak akan apply yang ini ya, kayaknya kok kurang srek di aku bilang. Mas Pras bilang oke boleh. Saya juga nanya, Mas kalau misalnya aku nggak kerja formal lagi gimana? Ya nggak apa-apa, tapi ya itu gaya hidup kamu perlu diubah. Nah itu dia yang kadang-kadang kenapa kita pengen mempertahankan pekerjaan dengan gaji sekian. Sebenarnya yang kita pertahankan tuh gaya hidup kita. Karena sebenarnya dengan gaji mungkin setengahnya atau bahkan sepertiganya kita masih bisa hidup normal, bisa makan cukup, bisa tidur enak. Tapi karena ada gaya hidup yang pengen kita pertahankan, misalnya dulu tiap makan siang ke mall atau weekend Jumat sore pulang kantor kita ke mall makan nongkrong sama teman-teman. Nah, mungkin gaya hidup itu yang perlu diubah. Jadi kemarin saya baru ngobrol sama teman saya juga bilang, sebenarnya ya Tia, kalaupun gaji kita itu setengahnya dari yang dulu, kita masih bisa hidup kok. Ya cuman itu kita nggak bisa hedon lagi gitu, nggak bisa mau beli apa tuh nggak pakai mikir gitu ya. Ini yang saya akui, saya bilang ke Mas Pras, iya kok dulu kok kalau mau beli apa-apa udah usah mikir, Mas sekarang mikir dulu.
perlu nggak ya nih ya? Kira-kira kayaknya di rumah masih ada nih, baju kayaknya belum perlu deh gitu. Maksudnya perlu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Karena keinginan kita itu nggak terbatas. Jadi kita perlu pintar-pintar memilah antara keinginan dan kebutuhan. Karena kalau kebutuhan itu benar-benar yang perlu kita penuhi, misalnya kalau nggak kita penuhi ya itu akan membawa dampak negatif ke kita. Sedangkan keinginan itu ya cuman untuk menyenangkan kita aja. Pengen ini deh. Kayaknya pengen ini deh gitu ya. Waktu itu di podcast saya yang sama Sondang, ini Sondang adalah sama-sama co-host di podcast Ruang Tengah. Saya juga pernah bilang bahwa kita perlu membedakan mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Dan yang perlu kita penuhi itu kebutuhan kita. Keinginan itu sebenarnya ya namanya juga keinginan ya, itu tidak terbatas. Dan kalau misalnya nih, kalau kita masuk ke toko gitu, kita bilang, ih lucu ya barang ini. Kemungkinan besar itu cuma keinginan. Karena kalau kebutuhan kita nggak bilang lucu, kita perlu bilangnya perlu nih barang ini. Tapi kalau kita bilang, misalnya Tias lihat ada teddy bear lucu gitu ya di toko, ih Mas Apen ini kayaknya lucu ya. Yakin itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Karena teddy bearnya dia udah banyak banget di rumah gitu ya. Jadi itu adalah keinginan ya Yas ya, bukan kebutuhan tuh gitu. Nah yang kedua tadi kita perlu mencari opportunity. Jangan cuman berpikir, oh saya harus kerja kantoran. Oh, saya kan apa cewek-cewek SCBD ya, apa bilangnya yang pokoknya yang pakai lanyard, terus pakai kalau makan siang ke mall membawa eh cup coffee dari manalah gitu atau sekarang yang mulai itu teh teh milk tea segala macam. Nah, itu nggak selalu begitu. Kita juga bisa, apalagi dengan zaman online seperti ini, kita bisa melakukan apapun dari rumah. Apakah itu misalnya kalau punya keahlian memasak atau baking kita bikin di rumah atau misalnya kita jadi virtual assistant. Nah, sekarang yang lagi lumayan in itu adalah jadi virtual assistant. Jadi kita ngebantu mengerjakan pekerjaan secara virtual. Tapi itu juga perlu diperhatikan karena beberapa teman saya dia virtual assistantnya itu untuk perusahaan di Amerika. Nah, itu kan beda jamnya 12 jam ya. Jadi pas kita tidur, dia kerja. Pas kita waktunya kita siang, dia tidur. Nah, jadi itu juga perlu diperhatikan. Jadi kesempatan mendapatkan pendapatan itu nggak cuma dari sisi formal. Yang berikutnya adalah kita juga perlu bijak dalam pengeluaran. Jadi kalau misalnya dulu kita bisa makan di luar itu seminggu 2 kali atau 3 kali, mungkin sekarang kita perlu nggak sih pengeluaran ini? Apa sih sebenarnya pengeluaran yang perlu dilakukan untuk misalnya apakah untuk sekolah anak atau untuk asuransi kesehatan itu yang perlu atau untuk BPJS. Jadi yang kebutuhan atau ke- yang perlu-perlu itu kita prioritaskan. Sementara yang jadi kita bikin prioritas pengeluaran kita, misalnya untuk belanja harian, terus tadi asuransi, nah itu perlu kita prioritaskan. Sementara untuk yang hobi itu mungkin bisa di prioritas yang lebih rendah. Dan selain itu juga menurut saya eh, kita itu kalau dalam Islam kan kita ada sedekah ya. Dan walaupun keadaan kita sempit, walaupun misalnya kita tidak berpenghasilan lagi gitu, tapi sebaiknya kita tetap sedekah karena sedekah pada saat kita merasa berat untuk mengeluarkannya itu ternyata lebih apa ya? Lebih afdal apa lebih apa sih Mas bilangnya? Daripada kalau kita ringan melakukan sedekahnya. Jadi makin susah kita, makin makin berat kita melakukan sedekah, sebenarnya itu pahalanya makin tinggi. Benar nggak sih Mas? Ini dulu ya, Ya, apa gitu kan? ya, Nah, jadi iyalah. daripada nggak tidur di dalam ya, daripada tidur di luar. Pokoknya pertanyaanmu jawabannya benar gitu. Jadi jangan langsung karena kita udah nggak kerja, udahlah aku nggak sedekah lah gitu, aku nggak infak, apalagi infak ya itu kan wajib ya, nggak sedekah lah karena untuk aku aja, untuk hidup aku aja udah sulit. Nah sebenarnya kalau orang bilang untuk hidup aku aja sulit, nah sulitnya itu sebenarnya karena masih mempertahankan, menurut saya ya, masih mempertahankan gaya hidup sebelumnya. Jadi berasa kalau dibandingkan dengan gaya hidup sebelumnya, saya sekarang merasa lebih sulit gitu loh hidupnya. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang normal, yang standar aja gitu ya, yang ya cukup untuk
subsisten jadi cukup untuk kita melanjutkan hidup, itu nggak ada masalah gitu kita. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan gaya hidup yang mungkin lebih eh, nggak lebih foya-foya maksudnya, tapi lebih mengeluarkan uang yang lebih banyak gitu, akhirnya kita merasa hidup gue kok sekarang sulit banget ya, kayak karena gue nggak kerja lagi nih gitu. Padahal mungkin dia masih punya uang tabungan atau dia masih punya hasil dari investasi dia. Nah itu karena mereka merasa bahwa gaya hidup saya itu sekarang beda loh sama waktu saya kerja dulu. Nah itu jadi mereka merasa hidupnya lebih susah. Padahal sebenarnya nggak juga gitu. Yang lainnya juga tadi kan ada tentang kesenjangan sosial ya. Jadi karena banyak juga yang di PHK itu kan makin banyak orang yang hidupnya jadi sekarang lebih susah. Jadi sebaiknya sih kalau menurut saya jangan terlalu banyak flexing lah, apalagi di media sosial gitu ya. Jadi kalau jangan sampai misalnya kita misalnya beli sesuatu atau kita jalan-jalan atau apa, kalau emang nggak perlu dipamerin ya nggak usah dipamerin gitu, karena itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial, dan kalau orang udah kecemburuan sosial mata gelap itu anything can happen gitu. Jadi kita sebaiknya menghindari masalah lah, kita nggak usah cari-cari masalah dengan misalnya flexing, gue baru beli ini, beli tas ini, gini gini gini. Apalagi kalau misalnya uangnya kita tahu, kan kita tahu ya kalau teman kita, alah itu uangnya dari mana sih? Nah itu kan jadi ini juga kan bikin dosa juga buat yang lihat kali ya, karena kita jadi berpikiran, ih dia kan cuma segitu kok dia bisa beli kayak gitu sih, oh pasti ini uangnya. Nah, setelahnya yang lihat tuh jadi berprasangka buruk gitu. Jadi itulah jangan cari-cari masalah. Dan tadi yang berhubungan dengan media sosial, kita perlu berpikir secara apa pintar, bahwa smart gitu, bahwa kita perlu milah itu hoax apa bukan. Dan kalau sebelum kita share sesuatu, cek and recheck. Nah ini yang kadang-kadang kita kalau udah nafsu gitu ya, dapat berita apa langsung share gitu, padahal sebenarnya itu hoax gitu. Dan itu udah banyak banget contohnya gitu tentang hoax itu, dan akhirnya ya bahkan bisa menimbulkan keresahan ke yang lain gitu. Jadi sebaiknya kalau kita dapat berita sesuatu, cek dulu. Kan sekarang gampang ya dengan internet segala macam. Kalau ada satu berita, biasanya saya lakukan kalau ada satu berita, saya cek lagi tuh di internet. Bener nggak sih berita ini gitu? Oh ternyata enggak gitu. Nah jadi sebelum kita pencet untuk share sesuatu, please check and recheck gitu. Karena itu itu pertama lah. Sebelum kita share, kita perlu memastikan bahwa apa yang kita share itu memang benar-benar fakta, memang benar-benar sesuatu yang perlu untuk di-share, bukan cuma nafsu aja gitu. Kayaknya segitu dulu. Nanti kita bisa ini lagi diskusi lagi atau ngobrol-ngobrol lain. Thank you, Is. Terima kasih Tante Uti, pemantiknya seru banget. Mulai dari tadi fenomena-fenomena yang sedang terjadi saat ini sampai tips-tipsnya gimana cara ngadepinnya itu. Aku udah catat banyak banget dan kayaknya banyak yang ingin aku lakukan juga. Sebelum nanti tentang jaga waras, boleh dong kita ngobrol, namanya ngobrol dan nongkrong ya kayak di kafe ala-ala. Boleh dari satu dua orang yang mungkin mau cerita fenomena indis ekonomi itu kayak apa yang dirasakan? Boleh? Silakan. Sambil Karena tutup. semalam aku juga ternyata flexing, flexing honor nyanyiku itu. Kirain flexing suara, nggak ada yang mau lihat flexing suara. Yo, Lovi selembar doang flexing. Itu kan Loh, pertama itu loh. itu ngedapetinnya 10 tahun loh les vokal. Ya, nggak seimbang. Apa Mbak bayaran pertama sebagai singer ceritanya? Iyo, ih. Ya, sudah. Langsung Itu kayaknya budgetnya melebihi itu juga budget nggak ada yang sensitif kostum. deh Pras kalau selembut. Tapi aku yakin kostumnya lebih mahal dari bayarannya. Oke, kita ngobrol dulu tentang fenomena saat ini, indis ekonomi. Apa sih yang dirasakan atau mungkin ada nggak situasi yang seringkali mengganggu kewarasan, bikin cemas, bingung? Boleh tuh satu dua orang cerita, karena namanya ngobrol. Sambil kenalan di grup, adakah yang baru gabung di Nongol Online ini? Boleh ada yang mau cerita? Mungkin Kak Dian Sigit yang sudah terlihat online sambil kenalan. Semua Eh, mahal, uang terasa legit tuh. Ada Mbak Putri itu di chat ya. mau Oh, cerita apa ya? Yang lain dulu aja deh kayaknya. oh, boleh. Nah, ini Mbak Putri bilang katanya semua mahal, uang terasa lebih cepat habis. Adakah yang merasakan yang sama Hmm. fenomena masa kini?
Oh, Om Matias, saya Tante Tia sudah ini. Apa Tan yang dirasain in this economy? Aku Yang paling terasa. aku tanya kalau gitu. Indeks Hmm. Ada ekonomi. pertanyaan yang muncul ini jadi. Nah, Kan tadi ada situasi, kemudian kita menyikapi dengan perbuatan-perbuatan tadi yang disebutkan, membedakan keinginan, kebutuhan segala macam itu. Terus ada dua sih ke penasaranku. Yang pertama gini, dari info-info A1 ya. Kan Cil. circle-nya Uti itu kan sono sinilah ya yang sumber-sumber gitu. Sebenarnya apa yang terjadi sih dengan Indonesia ini? Apakah benar kan banyak sekarang misalnya tuduhan bahwa ya memang ini tanggung jawab pemerintah. Tetapi apa yang dilakukan pemerintah ini dan aku juga mengakui komunikasi ke masyarakatnya juga tidak efektif sekali gitu sehingga ini sebetulnya situasi yang memang ciptaan sengaja dari pemerintah atau tidak sengaja karena memang situasi global seperti ini misalnya. Kemudian kan ada juga yang mengatakan bahwa korupsi ini kok semakin marak ya di era-era sekarang ini. Nah, pertanyaannya kan apakah memang korupsinya marak atau ketahuannya yang makin banyak? Ketahuan yang makin banyak. Kemudian soal inflasi segala macam ini asalnya dari mana sih? Apakah dari belanja pemerintah yang tidak efektif atau karena apa? Nah, ini sebagai core ekonomi ini gimana melihatnya itu dulu? Oke, Satu dulu baik ya. Pak. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Keranjang Dan aman bisa ya ini nanti menarik. malam. Aku juga Nah, penasaran sebenarnya inflasi gara-gara pidato atau yang lain nih Tan. Kalau Eh, senior ekonomis nih. Oke, jadi kan harga naik itu ya secara hukum ekonomi itu harga naik itu kalau permintaannya lebih tinggi daripada penawarannya atau barang yang tersedia. Nah, harga-harga naik tuh tadi memang benar ada pengaruh dari global ekonomi. Contohnya kayak BBM ini naik, itu memang karena harga BBM di pasar global itu memang udah lebih tinggi. Dan sebenarnya kita di Indonesia itu kita sempat menikmati harga BBM yang masih rendah pada saat harga BBM dunia itu lebih tinggi. Dan itu yang menyebabkan keuangan negara boncos. Kalau ininya ya. Jadi karena pemerintah mempertahankan harga BBM itu rendah, akhirnya mereka tetap ngasih subsidi untuk BBM. Karena memang harga BBM ini salah satu pemicu keresahan, kerusuhan atau demonstrasi gitu ya. Jadi sebenarnya memang ada kenaikan harga yang disebabkan karena faktor global, tapi juga ada kenaikan harga yang disebabkan karena faktor domestik. Yaitu kalau kita lihat banyak program-program pemerintah itu yang sifatnya itu masif besar. Contohnya MBG ya. MBG itu kan semua uangnya itu dari APBN pemerintah. Tapi kan dia beli barang-barangnya, beli makanannya, bahan-bahan makanannya kan dari pasar domestik. Yang akhirnya menyebabkan permintaan misalnya telur, susu gitu ya yang sering dipakai oleh menu di MBG itu permintaannya nambah sementara persediaannya yang ada di pasar itu masih terbatas. Itu yang menyebabkan harga barang-barang itu naik. Contohnya katanya tadi Cua baru bilang tadi pas libur sekolah harga telur itu balik ke normal. Tapi pada saat udah masuk sekolah lagi, pada saat MBG perlu telur banyak untuk kebutuhan menunya, akhirnya harga telur itu naik lagi. Nah, itu yang menyebabkan inflasi itu makin kerasa sekarang ini. Dan juga ada faktor alam. Kita sekarang ada namanya El Nino, kemarau berkepanjangan. Dan itu nggak hanya terjadi di Indonesia, itu terjadi di seluruh dunia, di Asia segala macam. Dan kita biasanya kita bisa import beras atau apa dari negara lain dari Thailand. Tapi sekarang masing-masing negara karena menghadapi El Nino, mereka menahan stok mereka untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Makanya harganya jadi naik karena kalaupun kita mau beli dari luar mau import, harganya juga jadi lebih naik. Jadi ada faktor politik yang tadi BBM ya, BBM di dunia itu naik karena ada perang waktu itu di Selat Hormuz itu. Kedua juga ada faktor alam, di mana panen-panen itu jadi akhirnya gagal. Dan juga memang ada faktor domestik, di mana ada banyak proyek-proyek atau
kebijakan pemerintah yang mengambil persediaan domestik. Jadi memang ada beberapa macam faktor. Begitu Pak, apakah jawabannya cukup memuaskan? Ya, Tadi apa lagi pertanyaannya? kayaknya ya ya menarik juga ini. Iya, Artinya ya itu nanti bagian gua aja lah nanti ya. Yang kedua. Kurang sangat lebih menarik udah bicara. terjawab semua belum sih pertanyaannya? Banyak tadi pertanyaan kayaknya, tapi kayaknya udah semua ya. Su- eh, Paling Termasuk enggak yang tiga korupsi. dari tiga Oh, faktor korupsi. ini sudah punya bayangan bahwa peta kita kan meluas akhirnya, tidak semata-mata bahwa terjadinya kesulitan ekonomi harga naik itu ya karena ini ini tapi oh ya secara lebih objektif ya ternyata ya memang seperti itu gitu. Oh, yang kedua tentang korupsi. Jadi Hmm. memang benar korupsi itu kenapa sekarang makin banyak, dua-duanya terjadi. Yaitu emang korupsinya makin makin marak dan dua pemberitaannya juga makin marak. Jadi kalau dibandingkan dengan Orde Baru, sebenarnya ada korupsi di sana. Juga waktu zaman Pak Harto ada korupsi. Tapi karena waktu itu kekuasaan itu cuma dipegang oleh keluarga Pak Harto, Mm-mm. jadi Mm-mm. korupsinya cuma ke satu pintu itu. Hmm. Dan untuk investasi bisnis, mereka tuh yang mereka butuhkan kepastian kan. Jadi korupsi pada saat itu mereka membeli apa mereka membayar korupsi itu dengan keyakinan bahwa semua itu akan eh, terlaksana sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi cuma satu pintu korupsi ke situ aja, korupsi misalnya nyogoknya ke situ aja dan itu semuanya beres. Mm. Tapi setelah reformasi, raja-rajanya jadi banyak. Korupsinya tuh nggak cuma satu pintu, ada berapa puluh pintu gitu. Dan itu yang menyebabkan tingkat keyakinan atau kepastian berinvestasi di Indonesia itu makin turun. Karena investor investor udah nyuap gitu ya, udah bayar atau korupsi gitu, tapi mereka nggak yakin bahwa itu akan beres urusannya gitu. Sementara kalau dulu, kalau kita udah bayar, udah korupsi, udah nyuap gitu, pasti beres. Kalau sekarang nggak, karena layernya juga. Jadi selain raja-rajanya banyak, tingkatan-tingkatannya layernya itu juga semakin banyak. Jadi ongkos untuk korupsinya itu juga semakin banyak dan itu menyebabkan tingkat kepercayaan investor ke Indonesia itu makin lama makin rendah. Begitu. Hmm. Dan Gitu, akhirnya Pak. ongkosnya naik, harga jual juga naik, makanya makin mahal. Iya, Dan benar. kepastiannya juga belum tentu gitu. Jadi kan dia udah, pengusaha tuh udah ngeluarin uang kan. Pada saat dia ngeluarin uang, dia kan udah ngecas yang namanya orang kan kalau bisa yang nanggung jangan gua dong, pembeli aja yang nanggung gitu kan. Itu kan wajar kan. Jadi dia ada pass through namanya. Jadi biayanya dia itu dia dia kasih ke orang lain yang suruh nanggung. Jadi udah ditanggung sama pembeli tapi ternyata nggak berhasil. Nah, itu jadi menggulung gitu loh. Hmm. Makanya harga-harganya juga makin lama makin tinggi. Jadi kalau di ekonomi dibilangnya high cost ekonomi. Jadi ekonomi dengan biaya tinggi. Ekonomi Ya, biaya tinggi. semakin menarik ya. Jadi aku perlu pengen beranjak nih ke sebelah saya barista. Jadi saya pengen tanya lagi nih Tan dari sisi ekonomi sebelum Silahkan. kita mediasi rasa jaga warasnya ya. Jadi sebenarnya kalau dibandingin Krismon 9 berapa 99 98 lebih parah mana Tan? Dan aku penasaran ya, berarti secara makro ini tuh bukan hanya tentang Indonesia, tapi secara global memang makroekonomi secara global internasional demikian gitu Tan. Ya. Jadi memang ini awal-awal 2025 tuh semuanya adalah fenomena global. Apalagi kalau udah ada perang. Kayak perang di Timur Tengah itu dengan Amerika, dengan Iran segala macam itu pasti efeknya secara global pasti kerasa. Nah, yang menjadi membedakan Indonesia dengan negara-negara lain atau membedakan beberapa negara-negara di dunia adalah bagaimana cara pemerintahnya menyikapi tadi shock dari luar negerinya itu. Nah, sementara di Indonesia, pemerintah itu juga punya ambisi-ambisi tertentu. Jadi memang punya kayak kita udah tahu bahwa MBG itu akan terus dilaksanakan karena itu adalah janji politiknya Prabowo. Jadi apapun kosnya, jadi banyak kebijakan yang apapun kosnya itu akan tetap dilaksanakan. Dan itu yang menyebabkan kondisi ekonomi itu bebannya makin tinggi gitu loh. Jadi kita eh, ekonomi di Indonesia itu bebannya makin tinggi karena kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita masih tinggi. Iya benar masih tinggi. Karena apa? Karena tadi belanja pemerintahnya untuk program-program pemerintah seperti MBG, Kopdes itu yang tinggi. Jadinya
memang masih ada kegiatan ekonomi, tapi mungkin itu tidak sustainable, itu tidak bisa berkelanjutan. Sampai kapan sih bertahan kita akan terus pengeluaran pemerintah itu terus besar sampai berapa lama gitu. Sementara pendapatan pajaknya juga meningkatnya tidak setinggi dengan peningkatan dari pengeluaran pemerintah. Jadi negara itu sebenarnya sama aja sama rumah tangga lah gitu. Jadi contohnya misalnya bapaknya tuh punya mimpi, pokoknya gimana pun juga aku mau beli Mercy. Jadi kalian nggak aku kasih uang jajan lagi, kita makannya seadanya, tapi aku mau beli Mercy. Nah, bisa dianalogikannya seperti itu, gitu loh. Sementara mungkin di keluarga lain, ini kita lagi ada kesusahan ya udah, oke. Jadi bapaknya bilang, oke, keinginan saya untuk beli Mercy mungkin ditunda dulu lah, ya ada kepentingan lain yang bisa. Jadi eh, keadaan suatu negara itu tergantung dari respon pemerintahnya. Sebenarnya ada satu tulisannya Pak Khatib Basri itu yang bagus yang kalau nggak salah sama beliau itu dia terbitkan tanggal 18 berapa Agustus ya? 2 minggu yang lalu, pas minggu yang lalu gitu. Jadi tulisannya dia memang bagus-bagus ya. Saya akui bahwa tulisannya eh, Khatib Basri itu memang bagus-bagus. Jadi dia menjelaskan di situ sebenarnya fungsi pemerintah itu apa. Jadi dia ngambil menganalogikannya dengan film Odyssey. Kan ada tuh yang baru tuh film yang baru tuh ya saya aja nggak nonton tapi dijelaskan sama dia oh begini. Nanti kalau itu saya share deh di provokasi deh ininya tulisannya dia. Di situ kita bisa ngerti betapa oh ternyata begini ya tugas pemerintah itu seperti ini ya begitu. Hmm, iya, Ya. iya. Wah, siapa yang setuju nih pakai reaction makin malam kayak makin seru kayak dengerin Pak Purbaya lagi ada di TV. Kayaknya semakin kita memahami secara makro atau global efek dampak atau Udah nggak ada, struktur oh itu pikirnya kamu makin kasihin ke Bram kan. makin Aku beliin aja. mendekati kewarasan. Boleh jadi begitu. Panas ini yang panas. Nah, ini alhamdulillah tadi kalau katanya ini teman-teman di chat izin menyapa semua mahal kata Kak Putri, uang terasa lebih cepat habis. Gimana sih strategi stress management yang baik? Tadi Tante Uti dari sisi ekonominya udah kasih pandangan point of view-nya. Nanti dari sisi barista sebelah, nah, boleh nanti. Kemudian Kak Hesti bilang sempat kerasa bahkan nggak ada yang buat dihabisin, tapi tingkat bersyukur jadi lebih tinggi. Kak Aryani bilang bisnis terasa lesu, banyak toko yang bisnis tutup. Mbak Is kayak mantan Menteri Luar Negeri kita. Ish, mantap. Kirain, kirain siapa. Tapi rambut aku panjang, Kak. Hampir dibaca Mbak Is kayak mantan kita. Cie. Ah, iya. Berarti aku udah tua loh kalau pakai mantan Menteri. Sekarang kita coba ngobrol dari sisi mental, spiritual, pemaknaan yang lebih lebih dalam. Dan ini dari sudut pandang seorang ekonomis. Itu Masalah udah Pak Andreas, Pak Jo Pak mau tanya itu. boleh Oke, silakan. dong. Pak Silakan, Andreas Pak. boleh open mic Boleh, silakan Pak. sambil ngobrol. Ya, selamat malam Mas Pras sama Mbak Uti. Malam, Selamat Saya Pak. mau malam. tanya ini apa namanya eh, keadaan ekonomi Indonesia kan memang tidak baik-baik saja. Nah, tapi kemarin ini kan sempat ada isu-isu bahwa turut campur tangan Amerika, George Soros, kemudian Benix tuh hari ini masukin ke Malaysia juga lagi menyerang Indonesia, Singapura juga lagi menyerang Indonesia karena beberapa keputusan Indonesia itu membuat banyak pengusaha-pengusaha di Singapura dan Malaysia juga kedodoran gitu. Mbak Uti, apakah isu-isu ini ada benarnya atau memang hanya hoax saja? Oke. Memang kebijakan pemerintah Indonesia tujuannya itu bagus, tapi mungkin caranya yang kadang-kadang itu kurang tepat dan bahkan kalau saya menganalogikannya kayak misalnya kita mau membunuh satu semut, kita pakai bom atom gitu loh untuk membunuh satu semut itu. Jadi kadang-kadang kayak yang sekarang tuh yang lagi lumayan eh, didiskusikan itu adalah dana reksa dana reksa Danantara sumber daya Indonesia di mana tiga komoditas itu kalau mau diekspor harus lewat Danantara gitu ya. Dan itu menyebabkan cukup menyebabkan
importir dari luar negeri itu agak resah juga. Kenapa? Karena itu kan berarti tambah satu layer lagi. Jadi ada satu perantara lagi dan pasti harga yang diterima oleh si pembeli itu akan lebih tinggi. Nah, itu yang mungkin yang menyebabkan memang banyak kebijakan pemerintah yang tujuannya bagus, tapi somehow cara mereka merumuskan kebijakannya itu kurang tepat, kurang bijaksana lah gitu. Jadi dia nggak melihat jangka panjangnya, tapi mereka lebih melihat jangka pendeknya. Yang itu juga mungkin seperti tadi Pak Hawawi bilang yang menyebabkan banyak negara-negara tetangga kita, eh, teman dagang kita itu merasa kok Indonesia begini banget sih gitu loh. Kayaknya kita udah baik-baik dagang tapi ada aja yang apa dibikin susah gitu ya. Jadi memang nggak 100% benar Pak, tapi memang ada beberapa kebijakan pemerintah yang menyebabkan hubungan dagang kita dengan luar negeri menjadi lebih sulit gitu Pak Nawawi. Hmm. Nah, nambahin dikit, Hmm. kan kemarin ini waktu tahun 98 kan ada isu bahwa Amerika ikut main di situ. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu sebelumnya juga. Nah, hari ini kan juga kedengaran seperti itu. George Soros memberikan uangnya banyak sekali ke beberapa institusi atau yayasan untuk membuat berita-berita yang mengacaukan suasana. Nah, itu menurut Mbak Uti gimana tuh Mbak Uti? Itu benar apa enggak? Karena kan sekarang Amerika juga punya kepentingan untuk Indonesia gitu. Kalau dia bisa kuasai kembali Freeport, kemudian dia kuasai kembali Konoko dan yang lain-lainnya, nikelnya, kan paling enggak mereka akan tertolong ekonominya yang memang hari ini mereka juga lagi repot. Ya. Memang yang namanya Amerika dia pasti bermain di hampir di semua negara deh kayaknya Pak ya. Nah itu juga sebenarnya kalau saya lihat kebijakan pemerintah itu memang lebih nasionalis, jadi itu juga membuat Amerika agak gerah gitu ya Pak. Karena seperti tadi kan kayak beberapa mineral dasar kita itu nggak boleh diekspor secara langsung gitu-gitu ya. Jadi memang menyulitkan. Kalau saya bilang yang kayak Soros tadi memang benar ada beberapa institusi yang memang dibiayai oleh Soros gitu kan ya. Dan ini juga benar juga bahwa mereka itu memang eh, sangat kontra pemerintah jadi gitu loh. Jadi beberapa institusi yang dibiayai oleh Soros itu memang kelihatan banget mereka apapun kebijakan pemerintah itu pasti sama mereka dikontra gitu. Jadi itulah yang namanya politik ya. Jadi kita perlu juga melihat, jadi kalau misalnya ada berita-berita atau bahkan itu even hasil penelitian itu sekarang bisa diarahkan gitu loh. Jadi eh, untuk institusi-institusi yang memang dibiayai oleh Soros, kita bisa lihat bahwa tone-nya itu, tone dari reportnya mereka itu udah kebaca lah bahwa mereka pasti kontra pemerintah. Tapi kadang-kadang mereka juga nggak memberikan solusi. Mereka pokoknya cuma kontra aja, tapi tidak memberikan solusi. Gitu. Jadi ya itu tadi di depan saya udah bilang bahwa kita orang Indonesia itu sekarang diminta lebih pintar gitu loh. Jadi jangan jangan percaya dengan semua yang ada di depan kita, apakah itu melalui media sosial atau lewat WhatsApp group atau apa. Itu yang perlu banget banget kita cermati gitu, Pak Nawawi. Tapi memang benar, Terima kasih Mbak Uti. ya Amerika itu punya kepentingan di semua negara. Iya, terima kasih. Makasih Tante Uti, karena waktu terus berjalan, makin malam kayak makin juga berat bahasannya. Seperti nonton CNN. Oke, kita coba ngobrol sama Om Pras, karena tadi juga ada pertanyaan tentang gimana cara manajemen stresnya di situasi sekarang. Kalau dari sisi sebagai main provokator, gimana menurut Om Pras? Menjaga kewarasan indis ekonomi ini, Om. Oke, sebentar saya mau menjaga kewarasan saya dulu nih. Apakah kamu masih waras menikah denganku? Kan tidak. Saya menikah denganku. Karena memang sudah tidak waras. Untung beda ruangan ya ini. Yoi. Ini juga berantem dulu, mana mau di mana nih tadi. Ya akhirnya aku yang di luar toh. Ya dong, kan istri selalu benar. Buat yang belum tahu, ini suami istri ya, barista dan bakers. Siapa yang belum kenal? Nah, jadi pertama gini, komunitas kita ini saya syukuri sebagai komunitas yang cukuplah waras. Apa indikatornya? Indikatornya adalah ketika saya bergabung dengan grup WhatsApp lainnya, entah alumni ini, entah
program ini, itu berantem berantem luar biasa pada saat zaman kampanye, entah kampanye gubernur, kampanye presiden. Tetapi yang saya syukuri di komunitas provokasi ini adem ayem tentrem, bagas waras. Artinya tidak ada postingan-postingan yang memicu pertentangan di antara kita. Mungkin saking ayemnya kebablasan, jadi beberapa bulan terakhir ini kok ayem-ayem aja ini Thailand. interaksinya gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan bukti juga bahwa 36-37 orang berkumpul ini masih ada perhatian. Nah, kemudian saya batasi bahwa ini adalah tentang kewarasan diri kita, jadi tingkat individu. Maka segala yang tadi Uti sampaikan di tingkat negara, di tingkat nasional, di tingkat pemerintah, di tingkat global, bagi kita itu adalah sebuah situasi. Itu belum masalah, itu bukan masalah. It's just situations. Karena masalahnya itu selalu ada di dalam diri kita. Yaitu apa? Pertama, bagaimana kita mengekspos diri terhadap informasi tentang fenomena itu. Fenomena atau, jadi kita pisahkan. Jadi gini, yang disebut dengan waras dalam konteks pertemuan obrolan kita malam ini adalah tentang bagaimana kita tidak ditipu oleh pikiran kita sendiri tentang dunia luar. Jadi bagaimana kita memiliki pikiran yang jernih, presisi, akurat, walaupun tidak bisa 100%. Itu dulu, itu yang dimaksud dengan waras. Karena apa? Kalau kita bisa memetakan dengan lebih jernih, clear, clarity, baru setelah itu kita bisa bersikap dengan lebih efektif. Kenapa? Karena kita bernavigasi kan selalu dengan peta. Kita melakukan sesuatu, tindakan, perbuatan, perkataan, emosi, itu semua dasarnya dari apa? Dari peta pikiran kita. Nah, sementara yang namanya peta itu bukanlah wilayah. Jadi peta itu how we explain to ourselves about situation, itulah peta. Maka ada peta yang memberi cerita kepada kita yang sangat berbeda dengan realitasnya. Nah, itulah sebabnya kewarasan pertama yang perlu kita jaga pada diri kita adalah memastikan bahwa kita tidak ditipu oleh peta kita sendiri. Maka kita perlu melengkapi peta kita itu dengan informasi dan petunjuk-petunjuk yang lebih lengkap. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami satu, jump into conclusion. Dua, over generalization. Tiga, prophesying, meramal masa depan yang sebetulnya namanya semua ramalan adalah bentuk potensi kita ditipu. Kita tertipu, semua ramalan. Kemudian kita tidak black and white thinking. Kita tidak labeling. Kita tidak blaming. Asal blaming saja padahal kita belum mengambil tanggung jawab bahwa ternyata saya juga menjadi bagian dari sebab mengapa keadaan ini terjadi. Saya juga ngelanggar lalu lintas kok, saya juga nyalip dari bahu jalan kok, saya juga buang sampah sembarangan kok, saya juga, loh, aku begini kenapa kok dia ikut-ikut ya? Ada layar itu ada jempol juga. Iya ya. Coba lagi. Coba gini ya. Nah, aku juga ikut mencaci maki tanpa dasar kok di sosmed. Aku juga flexing kok. Aku juga membiarkan anak-anakku terkooptasi dengan gadget kok. Aku juga membiarkan anak kecil atau anakku memanggilku nama saja, kamu. Saya sempat kaget kan juga, loh, ini anak manggil bapaknya itu kamu. Ini apa? Nah, itu kan, loh, ini apa ya ini? Fenomena apa itu? Kemudian ada bagaimana emosi itu memenuhi pikiran kita sehingga berkabut.
sehingga kita digerakkan oleh emosi kita. Kita juga bisa ditipu dengan mengira bahwa omongan dia itu nyindir saya, padahal bukan. Ini namanya personalizing, tadi namanya emotionalizing. Kita juga sering mengatakan orang, yang positive thinking dong. Kita mengalami filtering namanya. Atau kita merasa satu hal itu menjadi sangat besar sekali. Oh gila, parah ini Indonesia gelap ini. Loh gelap apa? Terang benderang begini. Itu kita kena yang namanya magnifying atau catastrophizing atau awfulizing. Kemudian beberapa hal lagi yang membuat akhirnya peta yang kita gunakan untuk bernavigasi ini nggak akurat sehingga kita tersesat. Kalau satu orang tersesat, banyak orang tersesat, hampir semua orang di Indonesia tersesat. Kita jadi negara yang tersesat. Saya pernah membaca kita ini bukan kekurangan orang pintar, tapi yang goblok terlalu banyak. Itu artinya apa? Goblok ini bukan sebuah umpatan, ini sebuah keadaan, sebuah situasi di mana ketidaktahuan. Bisa juga bukan hanya ketidaktahuan, tapi kebatuan. Kebatuan itu kekeras kepalaan, karena kita sudah menutup keyakinan kita bahwa keyakinan kita selalu benar, pikiran kita selalu benar, kita mengkafirkan diri kita terhadap kebenaran lain sehingga menganggap sesuatu yang berbeda dengan pikiran kita itu salah, saya yang benar. Itu namanya black and white thinking tadi. Nah, maka langkah pertama dalam menjaga kewarasan yang pertama adalah kita mengusahakan pikiran kita jernih, akurat, presisi, lengkap. Maka kita perlu membedakan mana fakta. Fakta saja kalau di neurosemantics kita kulik, itu semua adalah subjective experience juga toh. Jadi ini warna putih atau warna hitam itu kan tergantung ada cahaya. Ini suaranya keras, suaranya lembut itu kan juga tergantung kita, tergantung pengkondisian panca indera kita, tergantung referensi-referensi kita. Maka Indonesia gelap itu fakta atau penilaian atau pemaknaan, kesimpulan. Maka hati-hati ketika kita membaca berita di sosmed, perhatikan diksi-diksinya. Itu diksi fakta atau diksi opini dari penulis berita. Makanya sekarang saya ketika mendengar atau membaca berita, langkah pertama yang saya lakukan adalah pertama, ini medianya siapa? Media ini siapa yang nulis? Kemudian referensinya apa? Itu dua. Siapa yang nulis? Referensinya apa? Untuk mengetahui ini kepentingannya apa? Karena tadi seperti yang Uti katakan, jangankan media-media kecil, media-media mainstream saja. Sekarang ini kita juga sudah perlu kritis mempertanyakan bahwa berita ini, apalagi postingan di media berita online yang sudah besar itu, kalau di bawahnya ada bagaimana pendapat Anda, maka ini bukan lagi berita. Ini adalah mesin untuk memperbaiki traffic dia, menciptakan metrik performa sosmed yang bagus. Karena berita tidak membutuhkan bagaimana pendapat Anda. Itu sama dengan mengajari masyarakat kita untuk asal ngomong tanpa dasar. Karena berita yang disampaikan hanya dengan 1, 2, 3 halaman itu kan terbatas. Kemudian suruh orang netizen bagaimana pendapat Anda. Wong dia saja itu nggak punya kelengkapan informasi akurat untuk menyatakan suatu pendapat. Nah, sehingga sebetulnya tanpa sadar bisa jadi kita ini dilatih dan terlatih untuk ngomong tanpa dasar akhir-akhir ini. Sehingga ribut sekali itu di sosmed.
Di komentar netizen itu saya merasa ikut goblok kalau membaca komentar-komentar itu. Jadi kalau Uti sudah mengurangi, aku kadang-kadang kangen pengen pengen marah gitu ya, aku baca aja. Sekedar pengen marah aja. Aku baca saja. Aku udah lama nggak marah ini, udah lama nggak kesel. Aku pengen kesel baca saja itu komentar-komentar netizen. Ya Allah, ini kok logical fallacy-nya parah sekali. Ini jam itu conclusion, ini asumsi sekali. Ini logikanya di mana? Kan aku juga ikut goblok toh. Wong itu goblok masih aku reken sendiri. Itu hanya kalau kangen saja. Tapi kalau pengen damai ya sudah, pakai power zone. Maka kalau yang pertama tadi adalah tentang kejernihan, yang kedua kita bangun power zone. Bahwa setelah kita tahu mana informasinya, maka kita fokus kepada apa yang dalam kendali kita. Ya saya nggak bisa mengendalikan komentar-komentar orang lain. Bahwa komentar orang lain pada dasarnya tentang orang lain itu. Jadi kalau kita sudah belajar tentang power zone, sudah belajar tentang responsible for, responsible to, maka kita tahu bahwa ketika saya misalnya menghina Pak Joe, itu bukan tentang Pak Joe, itu tentang saya, tentang cara pikir saya, tentang aturan-aturan saya, tentang referensi-referensi saya, tentang cara saya mengolah pikiran itu, tentang logical fallacy yang menimpa saya, tentang cognitive bias yang menimpa saya, tentang cognitive distortion yang menimpa saya, tentang kualitas saya. Jadi maka ketika kita mendengar atau membaca komentar-komentar, membaca berita, membaca pertengkaran-pertengkaran, ya kita tahu bahwa ini tentang tentang frame siapa, frame-nya apa, referensinya apa. Kalau tidak ada referensi yang sahih, namanya sekedar pseudo thinking, pikiran palsu. Ya otomatis komentarnya juga komentar-komentar yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan komentar yang realitas. Maka ketika kita malah marah karena itu mengira sedang bicara tentang realitas, kita sendiri juga sudah terjebak. Nah, berikutnya kita melengkapi perspektif kita. Kalau di neurosemantik itu kan kita diajarkan dengan perceptual position. Jadi kalau saya ingin memahami orang lain, memahami pemerintah misalnya, memahami Pak Prabowo, memahami Pak Bahlil, gitu. Memahami siapa lagi yang mau pengen Anda pahami? Purbaya, Oh, Purbaya. ngapain Mbak pahami dia itu? Siapapun yang kita ingin pahami, pertama ya kita perlu gali informasi sebanyak-banyaknya dari beberapa sumber. Dan setiap ada kamu, bukan itu lagu ya. Dan setiap perilaku, setiap kata-kata, setiap tindakan itu di baliknya pasti ada maksud baik. Maka tadi kalau contohnya Uti rumah tangga yang bapaknya pengen Mercedes, maka di balik keinginan untuk beli Mercedes, punya Mercedes, pasti ada maksud baik. Sayangnya, sistem komunikasi pemerintah dan negara kita ini belum terancang untuk membuat anak-anaknya paham apa maksud dibalik dari setiap kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan. Nah, begitu juga ketika kita berkeluarga, kalau terjadi konflik bisa jadi karena masing-masing pihak ini belum paham frame bingkai berpikir di baliknya itu ada apa. Itulah sebabnya maka kalau kita menjadi orang yang punya kendali atas diri kita sendiri dan tidak punya kendali atas orang lain, yang kita lakukan adalah perceptual position untuk memasuki sepatu orang lain itu, pikiran dan perasaan orang lain itu untuk melihat apa yang dimaksud dengan kata-kata dia. Kalau nggak jelas bertanya, kemudian apa frame atau pemikiran di baliknya, apa maksud baiknya, apa tujuan baiknya,
Dari situ kita jadi tahu gapnya ada di mana, kenapa maksud baik ini tidak tersampaikan sejak awal misalnya. Hmm. Nah, kalau sudah, nah ini kan juga memerlukan ada ilmu komunikasi sendiri toh, untuk bisa membuat kita dipercaya, orang nyaman, orang percaya sama kita untuk ngomongin isi pikirannya. Itu ada ilmunya tersendiri di NLP, di neurosemantics, bahkan di ilmu-ilmu komunikasi yang sederhana juga diajarkan bagaimana kita matching, mirroring, pacing, dan seterusnya untuk membangun kedekatan dan kepercayaan. Itu dari posisi kedua. Posisi ketiga dari netral, orang netral. Kalau saya sedang konflik dengan seseorang, saya kira-kira orang netral ini akan melihat apa di saya dan apa di dia. Kemudian sistem, ahli, para ahli. Para ahli itu melihat ini seperti apa. Ini pun juga PR tersendiri karena siapa yang disebut ahli di zaman sekarang ini bisa terjebak dalam identifying namanya. Identifying itu dia mengaku atau orang melabel dia sebagai ahli. Padahal just content creator yang dia juga cari sana sini demi likes-nya banyak, engagement-nya tinggi, dan dia menjadi bagian dari personal branding-nya dia. Banyak orang sekarang ngomongin tentang NPD, padahal dia tidak memiliki ilmu psikiatri tentang disorder. Nah, jadi itu pun juga menjadi perhatian kita. Kemudian nanti dari orang kedua, orang netral, orang sistem atau orang ahli, dan kemudian baru the highest, the ultimate wisdom-nya itu pandangannya seperti apa. Sehingga kita punya perspektif yang lebih lengkap. Nah, baru yang keempat adalah dengan mengelola yang namanya state dan meta state kita. Kalau sekarang saya marah karena mendengar suatu fenomena, melihat suatu fenomena, dan tentunya bukan fenomena yang membuat saya marah, tetapi cara pikir saya, pemaknaan saya yang membuat saya marah, toh. Nah, maka pertanyaannya adalah mundur selangkah dengan mengatakan apa state yang lebih baik dari ini. Fenomenanya tidak berubah, tapi sekarang bukan tentang fenomenanya, tetapi apa yang terjadi pada diri kita sendiri ketika fenomena itu terjadi. Jadi mau apa kita? Mau ikut marah, mengubah peristiwa enggak? Mengubah keadaan atau tidak? Nah, kalau tidak, kalau mengubah ya oke. Tetapi ketika itu tidak, apa yang lebih baik state saya? Perasaan saya lebih baik dari sekarang ini. Misalnya saya marah, yang lebih baik apa? Saya tenang. Lalu mundur lagi. Apa yang lebih baik dari tenang ini bagi saya? Mundur terus sampai 5 sampai 7 langkah terserah. Ketika sudah dengan state itu, saya akhirnya menjadi bisa lebih jernih berpikir, luas berpikir, dan akhirnya saya bisa mampu mengambil sikap berdasarkan apa yang dalam kendali saya, dan itu berguna bagi saya, bagi masa depan saya, tidak merugikan saya, lingkungan, bangsa di masa depan. Udahlah 4 dulu lah. Toh kita juga ngobrol-ngobrol aja toh. Kalau mau lanjut lagi ya tinggal ikut trainingnya. Iya, ini juga udah Trending deep yang apa ya? banget. Masuk. Ini aja udah deep banget sampai aku ternganga mau nulis summary jadi kelewat. Nih teman-teman supaya makin seru, mari kita ngobrol entah itu mungkin komentar atau pertanyaan atau curhat situasinya akhir-akhir ini, entah mengalami kegelisahan, nggak bisa tidur, stres ngadepin situasi. Boleh apa aja sehingga makin ramai nongkrongnya di malam Rabu ini. Ada yang mau Oh ya, ya tadi satu lagi penting sekali. Ketika kita sudah berfokus kepada yang apa kita kendalikan, maka sebelum state apa yang lebih baik ini ada satu proses yang namanya uptime. Uptime itu
apapun pikiran Anda sekarang ini coba, Mm. apapun pikiran Anda sekarang, coba pikirannya dibuang, di let go, disilahkan untuk pergi, dan sekarang hanya dengar apa yang Anda dengar, lihat apa yang Anda lihat, rasakan apa yang Anda rasakan, sense-nya apa sekarang, Hmm. gimana rasanya, gimana state-nya, itu adalah state yang netral. Hmm. Lalu apa yang Anda sadari tentang diri Anda sekarang? Nah, kemampuan untuk sadar mindful itu kalau gitu ada 5 deh ya. Yang pertama tadi adalah memastikan pikiran kita akurat, clear, akurat, lengkap. Yang kedua tadi apa? Power Power zone, zone. Yang ketiga perceptual, fokus dalam kendali, fokus. Fokus dalam kendali itu power yang zone, yang power zone. Yang ketiga perceptual itu adalah position. perceptual position. Perceptual position. Mm-mm. Nah, yang Metastatic, sebelum meta setting itu bisa dengan tadi uptime. mindful kesadaran. Nah, di situ. Hmm. Lanjut. Terakhir apa tadi? Lanjut. Yang Terakhir, terakhir meta setting. metastatic. State apa yang lebih baik dari ini? Itu aja 5 udah dalam dan challenging ya untuk praktek. Teman-teman boleh yang mau cerita, curhat, atau bertanya, entah itu kepada Tante Uti dari sisi ekonomi, atau ke Om Pras dari sisi mind provocator. Adakah teman-teman ngobrolnya supaya lebih seru? Tante Tias ada? Dikit. Terima kasih. Boleh ya? Putus-putus, Suara Soalnya sorry. putus-putus. 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 Jelas, Ti. Coba. Jelas nggak, Ti? Nah, Udah. Coba. aku mau di beberapa Atau gini, dari. ya di off-kan dulu videonya. Jadi kita Oh dengerin iya benar. omongan aja. Nah, Oh iya benar Coba pintar lihat juga. pintar. Iya. Nah, pintar. Nah, makanya tuh. Jadi, nah, jadi aku pernah ngobrol dengan beberapa teman. Dia bilang, Tias, lo lihat aja kalau misalnya di toko-toko tertentu yang dia jarang diskon, terus kemudian tiba-tiba dia diskon, itu tandanya something happen yang kita perlu antisipatif. Kenapa? Karena dia yang penting ada cash flow yang masuk untuk gaji pegawai dan operasionalnya mereka gitu. Isi Hmm. Truti seperti itu melihatnya, memahaminya. Terus kemudian yang kedua, aku lebih ingin membagikan tentang yang tadi Uti apa Pras ya yang ngomong tentang sedekah dan di saat sulit pun gitu. Jadi terkadang kita pun misalnya lagi terbatas gitu pas-pasan, ada kok cara-cara yang kayak misalnya gini nih. eh, Dulu saya pernah beli sama baju sama toko A misalnya. Terus kemudian dia bilang, Bu, kita lagi diskon nih, tolong dong supaya kita jalan aja barangnya. Ini UMKM. Saya cari cara, misalnya pas ada yang ulang tahun atau pas ada kemarin kayak 17-an kita perlu giving untuk sumbang hadiah-hadiah untuk lomba. Nah, itu kita lakukan. Jadi usahakan kita membantu UMKM yang ada di sekitar kita gitu. Contohnya kayak beberapa podcaster yang aku lihat tuh bagus banget mereka yang udah followersnya udah banyak banget ya jutaan. Mereka itu kayak secara free minta si UMKM itu kirim barang kalau oke mereka akan promosiin gratis. Itu sih yang aku bisa bagi. Thank you. Yang pertama pertanyaan untuk Uti ya. Thank you, Ti. Oke, makasih ya. Memang yang kemarin minggu lalu saya dapat kesempatan diskusi dengan Bu Mari Pangestu gitu ya. Terus saya sempat nanya juga karena tahu disuruh untuk nongol ini ya. Terus saya nanya ke dia, Bu, kalau sekarang nih, saya kan ada nih, saya cerita dulu awalnya. Ada waktu habis saya breakfast forum itu, saya ditanya nih sama teman, kalau ke bisnis, dampaknya ke bisnis gimana, Ti? Terus saya jawab aja.
Ya lu pikirin diri lah, bisnis-bisnis lo, saya bilang gitu kan ya. Terus Bu Mari bilang, oh pokoknya kalau untuk bisnis sih yang sekarang memang yang penting pegang cash gitu loh. Jadi memang mereka akan, kan bisnis itu kan dia ada persediaan kan, ada inventory kan. Nah makanya inventorinya sama dia dijualin, yang penting mereka pegang cash. Karena kita nggak tahu, apalagi untuk bisnis ya, itu ketidakpastiannya itu sangat tinggi. Jadi kalau untuk bisnis memang sebaiknya pegang cash. Jadi mungkin salah satu cara mereka untuk pegang cash supaya mereka inventorinya atau persediaannya mereka barang-barang di gudangnya itu cepat laku ya mereka mengadakan diskon itu ya. Jadi bukan berarti itu adalah sesuatu akan ada apa gitu ya. Itu kayak tadi Mas Mas bilang jangan overlicing ya, overlicing. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang buruk gitu. Tapi ya, oh mereka butuh sesuatu untuk mendapatkan cash karena kemarin juga saya baca katanya di Pegadaian ini sekarang udah mulai ada yang menggadaikan Rolex, tas Hermes gitu. Karena orang-orang kaya itu mereka belum tutup gang cash kan. Asetnya Hmm. mereka tuh dalam bentuk tanah atau rumah atau apa yang susah untuk diliquid, dicairkan. Makanya yang paling gampang adalah mereka menggadaikan cintanya, oh enggak ya, mungkin menggadaikan cintanya, menggadaikan barang-barang mahalnya supaya mereka dapat cash. Jadi memang cash is a king tuh bener gitu. Kalau kita udah punya cash itu ya akan lebih cepat kita melakukan transaksi gitu. Aku tambahin karena kaitannya dengan begini. Ketika kita mau melakukan tindakan-tindakan apapun untuk menyelamatkan kita pada situasi seperti sekarang ini, toh apa yang saya sampaikan 5 langkah tadi ada akar masalahnya lagi. Itu belum akar masalah. Ketika kita mau bersikap, mau menilai sesuatu, mau habis ini mau ngapain ya, itu kan selalu ada hambatan-hambatan di dalam. Misalnya dia merasa insecure, Gengsi. Gengsi. dia merasa trauma, dia punya trauma di masa lalu, itu pasti mempengaruhi bagaimana dia menyikapi situasi. Nah, maka kesadaran tadi, mindfulness itu bukan hanya sekedar sampai di permukaan saja, pikiran tenang. Tetapi pikiran tenang ini akan lahir dengan sendiri ketika kita memiliki ya betul-betul jiwa yang sudah sehat, sudah sembuh, sudah waras. Jadi bukan hanya pikiran saja yang waras, tapi ya memang jiwa. Dan jiwa itu akarnya apa? Akarnya kedekatan dengan Sang Pencipta kita. Nah, cuma kita nggak bahas sampai ke sana. Nanti terlalu dalam. Lanjut, Mais. Thank you ya, Uti, Pres. Iya, makasih Tante Tias juga untuk pertanyaannya. Berarti tadi yang tadi sekah di saat sempit itu udah ke capture juga ya, Tante Tias? Baik, Iya banget, Is. Iya. iya banget. Teman-teman, adakah yang non komunitas provokasi yang mungkin kurang memahami apa yang dimaksud dengan ompras? Boleh juga mengklariti atau bertanya, adakah? Atau teman-teman yang lain, tadi kalau nggak salah kan Mbak Rosida nanya tentang gimana dong manajemen stresnya di situasi sekarang. Yang Kalau tadi. boleh balik bertanya, 5 hal tadi dan juga dari Tante Uti dan Omplas, apakah itu cukup bisa coping stres versinya Mbak Rosida? Tadi Boleh. Sondang yang nanya bukan Mbak Rosida. Oh, Mbak Sondang ya? Ya. Mbak Sondang, apakah itu cukup memenuhi atau mungkin, oh kayaknya enggak gitu, boleh dong sharing juga. Menambahkan perspektif kita supaya makin kaya Iya, obrolan kita. iya betul. Mbak Ya, kalau nggak ada Sondang. langsung aja Mbak Is. Bentar Oh, lagi. Tinggal 15 menit oke, lagi. oke. Langsung Mbak Is itu yang tadi aku coba summary dulu nih dari sudut pandang ekonomis. Kalau dari Tante Uti tadi gimana ya kita supaya tetap waras? Tadi yang pertama mungkin di situasi-situasi ini kalau my opinion banyak hal yang seringkali fenomena-fenomena saat ini ramainya sosial media dan komen-komennya para netizen yang seringkali jam, random memunculkan sebuah perasaan gak nyaman, mungkin cemas, gak bisa tidur, overthinking. Tadi salah satunya adalah gimana cara kita waras. Coba cari kesempatan kalau saat ini mungkin pekerjaan yang sekarang tidak cukup memprovide kebutuhan kita. Ya bukan hanya tentang formal, karena jujur aja kerjaan saya juga non formal.
Bahkan nih maraton dari Juli saya ambil aja semua kesempatan selama itu cuan. Jadi udah hampir 2 bulan nggak pulang. Pulang sih tapi cuma weekend doang. Terus tadi bukan tentang hanya duit, mungkin kontribusi karena itu seringkali bikin kita happy kalau ini pakai bahasa aku dan mungkin bisa bedain mana gaya hidup, yang mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, apalagi cewek-cewek senengnya lucu-lucu lucu-lucu sampai barang tuh numpuk di rumah. Kemudian apa virtual assistant juga banyak ya kesempatannya kan, bijak dalam pengeluaran, sedekah di situasi sempit walaupun mungkin kita lagi kurang tapi bisa bantu orang lain yang mungkin lebih di bawah kita situasinya. Jangan terlalu banyak flexing di sosial media dan lebih kritis cari apakah itu hoax apa bukan. Ini kalau dari Om Pras justru aku nulisnya sangat lebih dalam. Ini gimana ya kita supaya nggak ditipu sama pikiran kita. Bahkan mungkin kita sendiri seringkali nggak sadar kita tertipu apa enggak sama pikiran kita sendiri. Sehingga pertanyaan berikutnya nih Om, aku jadi kepikiran, bagaimana kita tahu apakah kita tertipu apa enggak? Boleh Om, nanti kalau sebelum Hmm. ditutup. Gimana kita tahu kita tertipu apa enggak jadinya? Itu lebih, kayaknya kesadaran lebih di atas lagi. Sehingga membuat kita agar pikiran kita tuh lebih jernih. Karena pikiran perasaan kita dinavigasi oleh peta. Dan jangan-jangan peta pikiran kita kebanyakan tadi jam itu conclusion, black and white. Kalau aku bilang lebay, awfulizing, blaming, emotionalizing, sehingga nggak jernih. Tadi Om bilang bahwa yang pertama lalu ditata tuh Tante Uti, perlu jernih, akurat, clarity. Tapi gimana kalau kita merasa nggak tertipu sama pikiran kita sendiri? Kita juga salah paham sama pikiran kita sendiri. Hati-hati sama sosial media, kita perlu diksinya mana yang fakta, mana yang opini. Bangun power zone, fokus dalam kendali, melengkapi perceptual position, uptime atau mindfulness, dan metastating. Metastating tuh mundur selangkah dari state kita, lalu mundur lagi selangkah dari state kita yang sebelumnya. Itu yang dari obrolan kita, tapi gimana tuh Om supaya tahu bahwa kita nggak tertipu sama pikiran kita sendiri? Ya, setelah kita melakukan langkah-langkah tadi, mencari informasi, melengkapi, berpikir kritis, mencari hubungan yang memperjelas hubungan, mengapa A bisa menjadi B, apa menyebabkan C, dan seterusnya, ya sudah, kita putuskan untuk memaknai, kemudian bersikap, cek state sudah cocok atau belum. Kalau sudah, ya sudah pakai. Nanti kalau keliru, maafkan diri. Nggak apa-apa keliru, kita manusia tempatnya lalai, lupa. Ada wilayah-wilayah goblok kita yang memang ada di dalam diri kita. Ketika itu terjadi, ya kita manusia. Terima, maafkan, belajar dari yang keliru tadi, bikin lagi peta baru. Jadi kita itu seperti peta kehidupan kita itu seperti buku. Halaman satu, begitu sampai halaman begitu kita yakin satu selesai, ternyata ada halaman dua yang nambah ceritanya lagi. Ada yang halaman ketiga yang bikin plot twist, halaman keempat yang semakin kita ikuti aja buku-buku kehidupan itu atau peta-peta kehidupan yang makin lama akan semakin mengutuh. Iya, makasih Om. Tapi Pak Nawawi katanya ingin bicara juga. Boleh Pak Nawawi, kita masih ada 10 menit terakhir. Ya, Bukannya tadi terakhir waktu cuma dikit ini nanti. Mbak Uti menjelaskan mengenai keinginan, terus ada sedekah dan yang lain-lainnya itu, saya jadi ingat tahun 2003 itu kami pernah mengalami masalah keuangan di keluarga saya, dan saya tuh belajar satu hal yang persis kayak Mbak Uti ngajarin malam ini. Jadi ada 3K katanya. K yang pertama tuh kewajiban, K yang kedua tuh kebutuhan, K yang ketiga tuh kenikmatan. Kewajiban tuh ya sedekah, kemudian bayar hutang, kemudian yang sifatnya itu kita wajib gitu. Jadi pokoknya kita nggak boleh bilang enggak gitu. Nah, terus yang kedua kebutuhan, misalkan anak sekolah, kemudian kalau kita pakai mobil beli bensin. Jadi yang kebutuhan makan, minum, kalau kredit rumah juga itu kewajiban tuh kredit rumah kalau bayar installment. Nah, sisanya itu baru kenikmatan.
Nah, yang dulu saya pernah pelajari, saya nggak tahu, saya cuma nanya sama Mbak Uti. Katanya kewajiban itu porsinya kalau diposting itu 40% gitu ya. Kemudian kebutuhan itu nggak boleh sampai 40% juga. Dan kenikmatan tidak boleh lebih dari 20%. Jadi pokoknya kalaupun sampai pos kenikmatan itu kurang, nggak boleh ngambil dari pos-pos yang lainnya. Nah, terus saya waktu itu sempat bertanya-tanya, apa maksudnya? Rupanya di dalam kewajiban itu ada satu yang namanya menabung. Nah, menabung itu dalam segala kondisi, uang tabungan itu harus masuk ke dalam tabungan kita. Jadi saya mendisiplinkan diri saya sama istri saya, menabung itu betul-betul mutlak gitu. Jadi kalaupun sampai nggak bisa eh, apa kewajiban tuh sampai harus mepet ya, yang saya kalahkan selalu kenikmatan. Saya baru berpikir itu karena kondisi sekarang seperti ini, jadi memang apa yang tadi Mbak Uti katakan, semua dilikuidasi, saya juga lagi mikirin apa yang saya bisa likuidasi cepat supaya pegang cash di tangan saya gitu. Tapi kalau udah pegang, penggunaan itu penting gitu. Jadi seringkali kita belajar bagaimana cari uang, tapi kita nggak pernah belajar bagaimana menggunakan uang dengan benar. Itu yang nambahin dikit. Ya. Makasih Pak Nawawi sharingnya. Thank you banget, Pak. Ada yang mau nambahin lagi sebelum kita foto terakhir? Oh, foto. Foto Loh nggak kan perlu ya? Mbak Is belum ngasih sharing loh. Ngasih sharing. Jangan melarikan Kayaknya diri dari ya, tadi Is ya. menghindar ya. Jangan melarikan diri Menghindar. ya. Saya bingung apa yang mau di sharing. Tapi kalau kalau bilang tadi bilangnya praktisi mindfulness, saya jujur tiap hari supaya mengatasi, bukan mengatasi ya, menghadapi situasi lingkungan negara yang kayaknya udah berisik banget bergemuruh. Saya tuh pernah baca buku, mungkin teman-teman juga baca, Filosofi Teras. Nah, Filosofi Teras itu banyak membahas tentang bagaimana kehidupan Romawi kuno. Dan ternyata kehidupan Yunani Romawi kuno itu sama gemuruh dan berisiknya seperti saat ini, bagaimana intrik politik, wabah penyakit, ekonomi yang merosot, persaingan dan sebagainya. Jadi ternyata di zaman dulu kala, kenapa sih aku juga penasaran kenapa stoicisme ini sering dibahas gitu. Ternyata kehidupannya begitu menakutkan, membuat semua orang merasa cemas tentang hidup. Dan saya tipe orang yang seringkali berpikiran ke atas. Maksudnya, kenapa Tuhan menciptakan kehidupan? Kenapa banyak masalah? Kenapa situasi-situasi ini begitu kadang menyeramkan, kok nggak baik-baik aja, sehingga berdampak kepada perasaan yang nggak nyaman. Nah, salah satunya biasanya Om dan teman-teman, Tante, kalau aku salah satu coping my feeling tuh fokus eh, mengobserve perasaan gak nyaman yang muncul. Dan sebetulnya salah satu yang tadi dikatakan di stoicisme itu, salah satu yang mereka gembar-gemborkan adalah kita hanya fokus kepada hal yang dalam kendali. Itu nomor satu yang mereka bilang. Jadi apapun yang terjadi di luar sana dan kita nggak punya pengaruh atau mungkin kita nggak memiliki power untuk menginfluence situasi di luar atau pemerintah karena kita berada dalam mungkin rakyat kecil, kita fokus aja dengan kehidupan kita apa yang dalam kontrol kata stoicisme. Kalau dulu sudut pandang saya, akhirnya saya hanya fokus kepada keluarga, kehidupan diri sendiri, tabungan kebaikan, dan merilis perasaan-perasaan gak nyaman setiap malam. Biasanya kalau saya, misalnya ini, aduh perasaan anxiety itu munculnya di mana sih? Di dada. Nah, biasanya mengobservasi perasaan gak nyaman. Biasanya dalam 1 menit dia terlepas. Kalau kalau tips dari saya. Selain tadi dari Om juga biasanya saya coba terapin tuh dalam hari-hari. Dan ternyata kalau apply Leo, ternyata itu otomatis berjalan begitu aja. Dan stoicisme nih satu lagi kalau aku boleh sharing ya. Stoicisme itu salah satunya adalah
jangan menuntut dunia sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kita pengen, presiden pengennya begini, pengennya orang lain begitu, pengennya dunia ini baik-baik saja, pengennya begini. Jadi dia bilang, jangan menuntut dunia sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi kita berbuatlah sesuatu yang yang kita bisa buat untuk diri kita dan hidup kita. Gitu. Mungkin itu kalau kalau dari sudut pandang saya. Sebelum ditutup, mungkin ada lagi tambahannya? Eh, Mungkin saya sedikit ya, sedikit lagi ini. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa waras itu adalah bagaimana sedapat mungkin peta kita menggambarkan realitasnya, jangan jauh gitu. Ini bukan berarti kemudian membuat kita menjadi tenang-tenang saja ketika ada di luar sana, karena kita punya keterikatan. Jadi bukan kita nggak boleh melepaskan ikatan itu. Apa? Kita adalah warga Indonesia. Kita adalah bagian dari Indonesia itu udah keterikatan. Kita menjadi anak dari ayah ibu kita keterikatan. Kita saudara kandungnya siapa itu keterikatan. Walaupun jangan sampai mengalami kemelekatan. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas antara keterikatan dan kemelekatan. Artinya, kalau kita tahu ada satu peristiwa dan itu sahih, itu terjadi kezaliman misalnya. Kezaliman ini kan evaluasi kita, tapi sahih, maka bisa saja sikap kita marah dan dalam kendali kita adalah ya kita memviralkan sesuatu supaya Hmm. terjadi justice. Tetapi ketika kita melakukan, kita betul-betul paham tujuannya, kita punya posisi sebagai pengendali atau pelaku, bukan jadi korban, dan dengan state yang tepat, bukan state korban, Hmm. bukan state bodoh karena emosi, emotionalizing, kemudian langsung viral. Tapi kita paham bahwa ini aku viralkan karena ada tujuan apa dan jelas referensinya tepat. Nah, maka akhirnya banyak kan peristiwa-peristiwa yang viral akhirnya terhindar dari kezaliman, terhindar dari kriminalisasi. Sesuatu yang ditutup-tutupi kemudian bisa jadi terbongkar. Nah, itu salah satu tambahan tentang meskipun kita berada dalam kendali apa yang dalam kendali kita, tapi juga kita yang dalam kendali kita bisa bersuara, ya kita bersuara asal yang kita suarakan ya bukan sesuatu yang berbeda dengan realitasnya. Karena sekarang ini banyak loh Hmm. baru ditetapkan sebagai tersangka sudah kita anggap bersalah padahal baru tersangka loh. Hmm. Nanti kalau sudah uang yang terpidana saja belum tentu dia bersalah kan sebetulnya kan tergantung sistem praktek hukum kita. Maka hati-hati betul pikiran kita. Itu dari saya. Hmm, makin seru nih. Kayaknya cocok dibukuin. Baiklah teman-teman, karena ini sudah 25:08, kita perlu nggak sih foto-foto Om di Nah, yuk nomor kita online foto. ini? Kita foto-foto, mungkin yang sudah di tempat tidur pakai piyama, kalau mau open kamera, hayu, biar kita saling berkomunikasi, saling menatap online. Nongkrong, nongkrong biar saling ketahuan. Nah, Yang mutu siapa? Baik ya. yang moto boleh aku. Ya. Ntar. Siapa lagi yang mau nongol? Waduh. Nongol. Ah, udah nongol. Nah, nongol. Yang lain yang mau nongol sebelum di capture. Di aku ada 2 halaman. Halaman pertama, 1, 2, 3. Makasih yang sudah nongol. Boleh lagi ya halaman kedua on cam. Senyum. 1, 2, 3. Alhamdulillah kita udah jam 9 malam, pas 1 menit lagi. Terima kasih Tante Uti atas paparannya. Kita jadi lebih paham nih point of view di ekonomi. Terima kasih juga Om yang sangat menyejukkan dan dalam. Insya Allah itu dua-duanya bisa kita apply di hari-hari sangat praktikal. Bahkan mungkin besok kita bisa langsung praktekin. Terima kasih juga kakak-kakak, ibu-ibu, teman-teman, Om Tante. Malam ini nongkrong bareng ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi nongkrong online ya.
Semoga Makasih. semuanya sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Dadah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Asti tekan off. Nah, Terima kasih. Tumben Asti belum ini. Tumben dia tidur kayak. Yo, Tidur kali. dah. Assalamualaikum. Kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.